Setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan klub Auckland FC dari Selandia Baru, saudara-saudara, Malaysia, Harimau Malaya itu akhirnya kalah 0-4 dari tim nasional Selandia Baru, New Zealand. Sementara Singapura, saudara-saudara, dikalahkan 7-1 oleh klub Yokohama Marinos, tim cadangan. Sementara Vietnam dan India imbang 1-1 dan Thailand, saudara-saudara, juara Piala Raja lagi ya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita obrolin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, pada FIFA Matchday edisi Oktober ini ya, tanggal 10, tanggal 11, kemudian tanggal 14, tanggal 15, itu semua negara anggota FIFA itu menyelenggarakan pertandingan internasional, termasuk juga negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara tetangga kita lah. Di kawasan ini, kawasan kita ini hanya ada 2 negara yang tampil secara resmi di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Indonesia dan Australia. Nah, dua-duanya juga satu grup lagi. Dua-duanya satu grup. Sementara negara lainnya itu menjalani FIFA Matchday biasa, pertandingan-pertandingan uji coba biasa, uji coba dalam kalender FIFA. Ada yang menggelar turnamen seperti Thailand, dia menyelenggarakan yang namanya Kings Cup. Kings Cup di Thailand dengan mengundang Filipina, Tajikistan, dan Syria. Ada juga yang menjalani tur ke Selandia Baru. Ada juga yang menjalani pemusatan latihan di Jepang. Nah, ada juga yang uji coba biasa. Semua negara itu beruji coba untuk mempersiapkan skuad. Nah, mempersiapkan skuad terbaik karena Piala AFF itu sebentar lagi akan digelar. Nah, bagi yang merasa Piala AFF itu penting, ya tentu saja mereka mempersiapkan edisi FIFA Matchday edisi Oktober ini untuk menjalani persiapan menuju ke Piala AFF. Nah, bagi yang menganggap Piala AFF tidak penting, ya ini hanya uji coba saja, uji coba biasa untuk menentukan skuad. Karena nanti Piala AFF itu akan dimulai Desember, saudara-saudara. Desember. Jadi masih ada nanti satu FIFA Matchday lagi edisi November. Edisi November itu masih ada satu FIFA Matchday, kemudian nanti Desember itu akan ada Piala AFF. Ya, bagi negara-negara yang membutuhkan itu ya silakan aja, bebas saja. Kalau Indonesia kan sekarang konsentrasinya lolos ke Piala Dunia, walaupun ya bisa atau tidak itu nanti belakangan, saudara-saudara. Hasil FIFA Matchday edisi Oktober ini, saudara-saudara, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang biasa-biasa aja. Kita ambil contoh saja lah. Kita ambil contoh, kita mulai dari Malaysia. Malaysia ini, saudara-saudara, Malaysia ini menghadapi 2 pertandingan internasional. Satunya adalah pertandingan melawan klub karena dia nggak dapat lawan. Tadinya dia mau menggelar pertandingan internasional antar negara, tetapi dia tidak dapat lawan. Dia tidak dapat lawan. Tadinya lawannya adalah yang dicari adalah dari Oseania, karena dia sudah mendapatkan satu lawan dari Oseania juga, yaitu Selandia Baru. Kemudian, karena tidak punya lawan negara, dia memutuskan beruji coba dengan klub Auckland FC, klub dari Selandia Baru, dari New Zealand. Dan hasilnya, saudara-saudara, itu mereka hanya mampu bermain imbang 1-1.
Tapi itu nggak apa-apa ya, biasa aja lah, mungkin sparring partner atau lagi kurang bagus. Tetapi kemudian pada pertandingan resminya, FIFA Matchday resmi yang poinnya dihitung, Malaysia itu berhadapan dengan Selandia Baru. Selandia Baru ini tim yang cukup bagus lah, tim terbaik di Oseania setelah tidak ada lagi Australia. Dan mereka adalah salah satu kandidat paling kuat dari Oseania untuk tampil di Piala Dunia dari tiket otomatis. Nah, nanti Oseania itu ada satu tiket otomatis dan ada satu tiket playoff. Nah, dan kemungkinan besar Selandia Baru yang akan lolos. Dan hasilnya, saudara-saudara, Malaysia dibantai, saudara-saudara. Dibantai 4 gol tanpa balas. Nah, padahal Chris Wood, penyerangnya Nottingham Forest, itu baru main di babak kedua. Tetapi walaupun dia baru main di babak kedua, Malaysia itu terbantai 4 gol, dan semua golnya itu terjadi di babak kedua. Babak pertama itu 0-0. Kemudian babak kedua itu mulai menit ke-53 itu Malaysia kebobolan lewat Elijah Jazz, kemudian Matthew Garbett, kemudian Chris Wood cetak gol, dan Logan Rogerson. Nah, itu mencetak gol 4 gol, dan ini hasil yang amat sangat buruk tentu saja bagi Harimau Malaya. Bagi Harimau Malaya, khususnya bagi Pau Marty Vicente, pelatih caretaker, pelatih sementara yang nggak tahu sampai kapan akan menangani tim nasional Malaysia, apakah akan digunakan untuk Piala AFF atau tidak. Tetapi faktanya hasil pertandingan Pau Marty Vicente ini ya kurang lebihnya seperti ini. Dalam 3 pertandingan terakhir itu mereka hanya menang lawan Filipina kontroversial. Karena dipimpin wasit Indonesia, kemudian menang lawan Lebanon juga kontroversial, dipimpin oleh wasit Indonesia, dan sekarang kalah dari New Zealand 0-4 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Auckland FC, saudara. Selandia Baru, New Zealand ini, Malaysia sebenarnya tampil dengan kekuatan terbaik dia. Starting line up-nya juga menggambarkan itu adalah starting line up best yang dia punya. Starting line up yang dia miliki, starting line up yang selama ini juga sudah bermain bersama, baik di era Kim Pan-gon maupun di era Pau Marty Vicente. Nah, itu pemain-pemain seperti misalnya ya Shihan Hasmi, kemudian Matthew Davis, kemudian Dominic Tan, Darren Lock, Hendrik Dos Santos, Arif Aiman, Samir Kuti Alba, kemudian Noah Lane, Corbin Ong, kemudian Harith Haikal, Romel Morales. Kayak begitulah pemain-pemain yang selama ini dipercaya untuk memperkuat Malaysia. Sementara New Zealand sendiri, Selandia Baru itu juga seperti yang saya bilang tadi, Chris Wood baru dimainkan di babak kedua. Tetapi materi pemainnya juga tetap aja materi pemain yang bagus. Mayoritas tetap merumput di luar negeri, abroad, di Eropa khususnya, ada yang di Belanda, di Italia, di Inggris, kemudian di Australia, macam-macam. Misalnya seperti si Alec Paulson, kemudian Taylor Bindon, Michael Boxell, kemudian Liberato Cacas, kemudian Strom Rocks, kemudian ada Alex Rovert, kemudian ada Marcos Tamenic, kemudian Elijah Jazz yang mencetak gol, kemudian ada lagi Ben All, ada lagi Ben Wine. Nah, itu adalah beberapa pemain Selandia Baru yang menghadapi Mali, dan hasil pertandingannya, saudara-saudara, terlihat sekali di babak pertama itu Malaysia bisa mengimbangi. Saudara-saudara, di babak pertama. Permainan di babak pertama itu jauh lebih menarik lah daripada babak kedua. Malaysia juga sempat memberikan perlawanan. Selandia Baru memang mendominasi, tetapi kemudian di babak kedua situasinya berubah. Apalagi Malaysia amat sangat tergantung sekali dengan Arif Aiman Hanafi. Kalau Arif Aiman Hanafi itu dimatikan, dikunci, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Malaysia nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu terbukti waktu pertandingan di babak kedua. Arif Aiman dimatikan, tidak diberi ruang, tidak diberi kesempatan melancarkan serangan, dia banyak bergerak, membawa bola, tetapi tidak terlalu berbahaya. Dan Selandia Baru berhasil mematikan itu. Kemudian Selandia Baru melancarkan serangan yang efektif, efisien, dan cukup cepat, saudara-saudara, sehingga 4 gol bersarang ke gawang Shihan Hasmi, dan ini menjadi kekalahan terburuk Malaysia dalam berapa ya?
kekalahan terburuk Malaysia setelah mereka pernah dikalahkan Jordania 0-4 di fase grup Piala Asia 2023. Nah, jadi waktu itu juga 0-4, saudara-saudara. Kalah dari Jordania 0-4, sekarang kalah lagi dari Selandia Baru 0-4. Malaysia, saudara-saudara, hasil mengecewakan dan cukup tragis juga didapatkan Singapura. Nah, ini Singapura ini juga lebih aneh lagi, saudara-saudara. Dalam dua FIFA Matchday terakhir, dua FIFA Matchday edisi September dan edisi Oktober, Singapura ini tidak menjalani pertandingan internasional antar negara. Mereka hanya menjalani pelatihan, pertandingan persahabatan dengan klub. Jadi itu bukan pertandingan ofisial, bukan pertandingan resmi. Pada September itu mereka menggelar pertandingan melawan klub lokal, Tampines Rover. BG Tampines Rover, dan hasilnya menang 3-0. Ya iyalah, klub lokalnya Singapura. Kemudian mereka dikalahkan oleh Johor Darul Taksim 0-3. Itu bulan September. Kemudian bulan Oktober ini mereka menggelar pemusatan latihan di Jepang. 3 pertandingan level klub itu dijalani, dan ini kalah menang nggak dapat poin, tentu saja, dan ya mungkin hanya latihan biasa saja tanpa ada pokoknya latihan lah, sparring partner. Nah, dan 3 pertandingan ini juga hasilnya mengecewakan, saudara-saudara. Mereka dikalahkan FC Tokyo 4-0. 0-4, saudara-saudara, dikalahkan FC Tokyo. Kemudian sempat menang 2-1 lawan Tokyo Verdy, dan yang terbaru itu mereka dikalahkan oleh Yokohama Marinos 7-1. Bayangin, 7-1 dikalahkan di level klub. Kalau yang mengalahkan Uruguay, Argentina, Brazil, kemudian Jerman, Italia, itu wajar, normal, Mas. Tapi ini adalah level klub. Dan klubnya pun dia tidak tampil serius. Karena sehari atau 2 hari sebelumnya, itu Yokohama Marinos itu juga tampil di pertandingan, kalau nggak salah, Piala Kaisar atau apa di Jepang sana, pertandingan resmi klub. Nah, dan Yokohama Marinos melawan Singapura ini menampilkan pemain-pemain cadangan, reserve team. Mungkin saja tim U21-nya ya, ada beberapa pemain yang trial. Pemain trial dicoba di pertandingan ini dan masih bisa mencetak gol dan masih bisa memenangkan pertandingan. Ini kan, ya saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan sepak bola Singapura. Apakah mereka butuh pemain-pemain naturalisasi lagi seperti eranya Agu Kasmir, Emerius Premulujai, terus siapa lagi itu dulu? Yang era-era masa lalu atau apa saya nggak tahu, tetapi faktanya ini sepak bola Singapura ini memang sedang dalam kondisi yang tidak baik, saudara-saudara, mengecewakan. Malaysia dan Singapura menghadapi ladang pembantaian. Vietnam ini lumayan, saudara-saudara. Hasil pertandingan Vietnam ini cukup lumayan karena Vietnam itu bermain imbang 1-1 dengan India. Bermain 1-1 dengan India setelah sebenarnya sempat unggul itu pun lewat gol bunuh diri pemain India. Kemudian India mampu menyamakan kedudukan. Nah, jadi skornya 1-1 dan mereka hanya menggelar 1 pertandingan pemanasan setelah lawan yang mereka undang itu Lebanon itu membatalkan diri. Karena saudara-saudara tahu sendirilah, Lebanon sedang berperang. Nah, mereka membatalkan pertandingan melawan Vietnam sehingga Vietnam menggantinya dengan pertandingan resmi melawan India. Karena memang India sudah terjadwal dan hasilnya 1-1. Sebelum melawan India, mereka menghadapi klub lokal di Vietnam sana, uji coba tidak resmi lah. Itu melawan Thep San Nam Dinh. Nah, dan hasilnya mereka menang 3-2. Lah, lawan klub lokal aja hanya menang 3-2. Tapi nggak apa-apa lah, itu Vietnam masing-masing negara punya kebijakan sendiri, dan ya itu lumayan lah, saudara-saudara, kalau hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan India itu ya lumayan, karena India juga bukan tim yang kaleng-kaleng. Mereka tim yang cukup bagus, mereka punya kompetisi Indian Super League yang cukup bagus dan cukup bergengsi, setidaknya di regional Asia Selatan, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi di antara semua negara di regional, di Asia Tenggara, di tetangga-tetangga kita yang menjalani FIFA Matchday edisi Oktober, saudara-saudara, Thailand menjadi negara yang paling sukses.
Thailand menjadi tim nasional Asia Tenggara yang paling sukses di FIFA Matchday, dan saya rasa ranking mereka akan bisa tembus di atas 100 saudara-saudara. Bisa mungkin 99, 98 mereka akan bisa naik cukup bagus lah nanti di ranking FIFA-nya. Kenapa? Karena mereka menjalani 2 pertandingan yang cukup berkualitas. Mereka di sebuah turnamen tahunan yang mereka namakan Kings Cup, Piala Raja Thailand. Pada pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan Filipina 3-1. Wah, otomatis dapat poin kan, mengalahkan Filipina. Kemudian di pertandingan kedua di finalnya mereka mengalahkan Syria 2-1. Nah, Syria menang 2 kali, dan setelah sebelumnya pada edisi sebelumnya mereka juga menang lawan Vietnam, itu otomatis akan membuat poin Thailand naik. Dan ini cara bermain Thailand juga, ya kita tahu Thailand lah. Thailand tetap konsisten, mereka tetap stabil, mereka tetap mampu menjaga kualitasnya. Dan ini akan menarik nanti ketika Thailand dengan kekuatan utamanya bertemu dengan tim nasional Indonesia, kekuatan utamanya. Tetapi karena Thailand ini pada pertandingan Kings Cup ini sebenarnya melakukan sejumlah eksperimen, saudara-saudara. Mereka melakukan sejumlah eksperimen dengan kombinasi pemain-pemain yang lama tidak dipanggil, kemudian dipanggil lagi, dimainkan lagi dengan pemain-pemain yang selama ini juga sudah menjadi pemain utama. Ada pemain utama yang tidak dipanggil. Jadi mereka benar-benar mencoba skuad terbaik, dan hasilnya ya lumayan, saudara-saudara. 2 kemenangan di Kings Cup. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita obrolin, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tadi kita bicara tentang hasil-hasil pertandingan tim nasional dari negara-negara Asia Tenggara, ASEAN lah kira-kira seperti itu. ASEAN Asia Tenggara di kualifikasi sudah di FIFA Matchday, kecuali Indonesia dan Australia yang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C lagi. Tim dari kawasan tetangga kita ini semuanya menjalani FIFA Matchday. Baik FIFA Matchday resmi, uji coba, maupun FIFA Matchday tidak resmi. Dan hasilnya bervariasi, saudara-saudara, beragam. Ada yang happy-happy saja, ada yang biasa-biasa saja, ada yang senang sekali. Contohnya Malaysia, tetangga kita lah ini. Malaysia ini setelah bermain imbang 1-1 dengan Auckland FC ya, saudara-saudara, ini level klub ya. level klub di liga itu dia hanya mampu bermain imbang 1-1. Nah, setelah itu mereka baru bertanding dengan tim nasional, level tim nasional yang peringkatnya lebih bagus, New Zealand, Selandia Baru, tim dari Oseania yang diperkuat beberapa pemain abroad dari Liga Inggris, dari Liga Belanda, dari Liga Italia, macam-macam lah. Itu mereka kalah, saudara-saudara, kalah dengan skor yang cukup telak, 0-4. Nah, padahal Chris Wood penyerangnya Nottingham Forest itu tidak bermain, karena New Zealand ini sebenarnya sebelum bertanding melawan Malaysia ini juga sedang menjalani kualifikasi Piala Dunia di zona Oseania. Tetapi pas jadwalnya waktu hari Senin melawan Malaysia itu mereka tidak ada pertandingan kualifikasi, sehingga mereka bersedia menjalani pertandingan uji coba dengan Malaysia, dan akhirnya mereka membantai Malaysia. Tapi Malaysia nggak seberapa, saudara-saudara, Malaysia nggak seberapa. Kalau saudara-saudara lihat Singapura, itu lebih tragis lagi. Mereka tidak menjalani pertandingan di level internasional, saudara-saudara. Tidak di pertandingan di level klub, saudara-saudara. Di level tim, tapi hanya sparring partner saja melawan klub dari Jepang. Dan hasilnya, saudara-saudara, 3 pertandingan itu mereka kalah 2 kali. Menang sekali pun itu lawan Tokyo Verdy, mantan klubnya Pratama. Sementara kekalahan itu mereka dapat dari FC Tokyo, kalah berapa? 0-4. Kemudian yang terbaru itu kalah 1-7 dari Yokohama Marinos. Waduh, ini levelnya. Padahal Yokohama Marinos itu hanya main dengan tim-tim cadangan, pemain pelapis, dan ada pemain trial di situ. Aduh, sementara hasil lainnya adalah Vietnam bermain imbang 1-1, kemudian Kamboja juga imbang,
kemudian dengan mana gitu, dengan Cina Taipei, kemudian Myanmar juga imbang dengan Sri Lanka, sementara Thailand juara Piala Raja Kings Cup setelah mengalahkan Syria, dan Filipina berada di peringkat ketiga Kings Cup setelah mengalahkan Tajikistan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah. Nah, kalau saudara-saudara punya pendapat sendiri, silahkan bikin konten sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!